Shalom, salam sejahtera. Jumpa lagi bersama dengan saya. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sadar kami terbatas dan kami memohon pertolongan Roh Kudus yang mengajar kami, memimpin kami supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Keluaran 40 ayat 29. Mezbah korban bakaran ditempatkannya di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu, dan dipersembahkannya di atasnya korban bakaran dan korban sajian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita, ketaatan yang benar. Saudara-saudara, hidup dalam ketaatan adalah hal yang mudah bila kita memiliki sikap seperti seorang anak kecil yang polos, yang tulus. Namun seringkali kita tidak taat karena dihalangi oleh pikiran kita sendiri dengan segala argumentasi atau alasan-alasan untuk tidak taat kepada firman. Sebagai pemimpin Israel dan sebagai perwakilan Allah bagi Israel, Musa melakukan segala yang diperintahkan Allah kepadanya. Saudara, inilah ketaatan yang juga menggambarkan ketaatan tertinggi Kristus yang akan datang, yang ketaatannya mendatangkan keselamatan bagi kita. Allah menghendaki ketaatan sempurna seperti yang Tuhan kehendaki, dan ketaatan yang tanpa henti, yaitu integritas seseorang dalam ketaatan selamanya kepada Allah, hingga Tuhan memanggilnya ke surga. Jadi berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita baca, kita lihat dua hal di sini yang penting. Pertama, bicara ketaatan, itulah ketaatan yang sempurna. Dalam ayat 18-21 itu merangkum mengenai pendirian kemah suci yang dikerjakan oleh Musa. Dia menata, dia merangkai semuanya dengan baik. Kemudian menempatkan 2 loh batu dalam tabut persis seperti yang Tuhan perintahkan. Semua dilakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa. Kita bisa underline, garis bawahi ini, bahwa dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ini bicara tentang ketaatan, dan ketaatannya itu bukan ketaatan yang setengah-setengah, tapi ketaatan yang penuh, ketaatan yang sempurna. Inilah yang sesuai dengan maksud dan kehendak Allah. Ketaatan yang sempurna, tentu itu bisa dilakukan di dalam pimpinan Tuhan, di dalam segala ketundukan kepada pimpinan Roh Kudus. Dan sesungguhnya bukan karena hasil usaha kita, bukan karena kita sudah berjuang untuk bisa di dalam ketaatan, tetapi kita membutuhkan pimpinan Roh Kudus. Maka kita bisa memiliki ketaatan kalau kita sungguh-sungguh memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang kedua, ketaatan tanpa henti. Kita taat kepada Allah tidak hanya sekali-sekali, tidak hanya berkali-kali, tetapi sampai selama-lamanya. Amin ya. Dalam nas ini disebutkan lebih dari 5 kali bahwa Musa mengerjakan sesuatu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Ayat 23, ayat 25, ayat 27, ayat 29, ayat 32. Ini mau menekankan sesuatu yang sangat penting. Mengerjakan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Menunjukkan satu ketaatan, tetapi juga menunjukkan satu kekonsistenan, kesinambungan, terus-menerus. Ketaatannya dinyatakan di dalam bagian ini. Jadi inti menarik dalam bacaan ini adalah bahwa Musa mau mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Melayani sebagai imam sebelum Harun dikuduskan menjadi imam. Hal ini
Ya, kita lihat ya bahwa dikatakan ada pembakaran ukupan di atas mezbah, ukupan dari emas dan korban bakaran, ada korban sajian di atas mezbah korban bakaran, yang sebenarnya itu adalah tugas imam. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Dia menjadi seorang yang bertanggung jawab atas apa yang Tuhan perintahkan. Karena itu, saudara, melalui bagian ini kita diingatkan supaya kita belajar taat terhadap hal-hal yang diperintahkan Allah. Hal-hal kecil ataupun hal-hal besar. Sebenarnya persoalan yang utama bukan masalah ini kecil dan besar, tetapi ketaatan kita kepada apa yang Tuhan perintahkan. Ketaatan yang tanpa memperhitungkan untung rugi. Ketaatan yang didasarkan pada iman kepada Tuhan. Saudara-saudara, ketaatan haruslah menjadi bagian yang melekat dalam hidup kita. Menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup kita. Ketaatan yang tidak dibuat-buat. Bukan ketaatan yang pura-pura, tapi ketaatan yang lahir dari iman. Itulah ketaatan yang total dan juga ketaatan yang terus-menerus, yang tiada henti. Ketaatan untuk menjalani semua proses kehidupan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami sekaligus mengajar kami bagaimana kami hidup di dalam ketaatan akan perintah Tuhan. Kami menyadari bahwa kami seringkali berargumen, beralasan untuk tidak taat. Tetapi sesungguhnya kami sadar bahwa yang Tuhan mau dari kami adalah ketaatan yang total, ketaatan sempurna, dan ketaatan yang terus-menerus. Mampukan kami Tuhan untuk menaati kehendak dalam nama Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.